Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel Review You. Sesuai judulnya, kali ini aku akan ngebahas tentang sunscreen dari L'Oreal dan Nivea. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan aku mau disclaimer dulu, ini skincare cocok di aku, belum tentu cocok di kalian. Gak cocok di aku juga belum tentu gak cocok di kalian. Terus tipe muka aku itu berminyak dan acne prone skin. Sekarang aku akan mulai reviewnya. Aku akan mulai dari sunscreennya L'Oreal karena ini adalah sunscreen terlama yang udah aku pakai dari tahun 2018 sampai hari ini. Jadi kalau misalnya untuk masalah packagingnya kita nggak usah bahas lagi karena ini udah banyak banget dibahas dari awal dia launching sampai sekarang. Kayaknya aku udah basi banget kalau misalnya masih bahas tentang packagingnya. Untuk belinya, aku beli di supermarket di kota aku, di Shopee juga banyak. Dan masalah harganya nanti aku letakin harga yang dari Shopee-nya dan official Shopee-nya dari L'Oreal. Terus ini adalah sunscreennya L'Oreal yang matte and fresh. Ini SPF-nya 50 PA++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 + Terus mereka itu sunscreen mereka itu sunscreen matte pertama dan mereka itu ngeklaim kalau mereka itu mengandung advanced UV protector. Jadi untuk klaimnya si sunscreen ini adalah 3 perlindungan menyeluruh untuk kulit segar terlindungi sepanjang hari karena mengandung advanced UV protector, oil control, dan perlindungan dari partikel dan polusi. Jadi ini finishnya matte. Dia klaimnya mampu mencegah produksi minyak untuk hasil matte dan tanpa kilap di kulit. Terus membantu perlindungan kulit dari partikel polusi dan membantu mencegah penggelapan kulit, noda hitam, dan proses penuaan dini. Jadi si L'Oreal UV Perfect ini dia mengandung ingredient aktif yaitu Mexoryl yang berfungsi untuk mencegah pigmentasi dan dark spot, serta ada Dectoxil yang berfungsi sebagai pelindung dari partikel polusi, bahkan dapat melindungi kulit dari partikel yang lebih kecil dari 2,5 mikron sehingga bisa mencegah terjadinya jerawat dan mengecilkan pori. Jadi ini untuk klaimnya dia cocok banget untuk digunakan di wilayah tropis. Nah sekarang aku mau nunjukin ke kalian tekstur dari sunscreennya L'Oreal ini. Jadi dia krim, terus dia warnanya putih. Pas diratain, dia cepet banget nyerapnya. Nah jadi si sunscreennya L'Oreal ini ada baunya, tapi baunya nggak menyengat dan aman buat kulit aku. Yang dari awal aku bikin video aku udah bilang aku sensitif sama skincare yang ada atau makeup yang ada wangi-wangiannya, tapi ini aman di aku. Terus dia cepet banget nyerapnya dan dia untuk klaim hasil matte menurut aku dia cocok sih sama klaimnya buat hasil matte. Cuma kalau misalnya untuk ngontrol minyak menurut aku dia nggak terlalu ngontrol minyak. Tapi pas aku pasangin sama si moisturizernya The Aesthetic, aku udah pernah bahas di video aku, nanti aku letakin videonya di description box. Nah ini baru menurut aku efektif buat ngontrol minyak. Entah karena efek dari moisturizernya atau efek dari si sunscreennya, menurut aku dia pas digabungin sama moisturizernya si The Aesthetic ini jadi beneran bisa ngontrol minyak. Karena sebelumnya kan aku nggak pakai si moisturizer ya, jadi dulu aku pas udah pakai essence L'Oreal aku langsung pakai si sunscreen ini. Itu menurut aku beneran nggak bisa kontrol minyak karena emang muka aku tuh minyakan banget. Tapi semenjak aku pasangin si moisturizernya sama si L'Oreal ini, dia berfungsi buat ngontrol minyak. Nah ini kalau misalnya dipakai di bawah makeup atau foundation, cushion atau lain-lain, ini menurut aku aman karena dia ngasih efek lengket gitu, jadi dia bisa dijadiin primer gitu. Nah terus dia juga nggak bikin muka aku jadi jerawatan atau iritasi atau bikin jerawat baru. Pokoknya ini adalah sunscreen pertama yang aku coba setelah lepas dari obat dokter, dan ini cocok-cocok aja di kulit aku. Jadi intinya aku suka banget sama si sunscreennya L'Oreal ini. Nah terus walaupun dia kecil tapi ini tahannya lama banget di aku, jadi kayak 6 bulan baru habis. Nah sekarang kita lanjut ke reviewnya Nivea Sun Serum. Jadi ini baru aku pakai selama 2 minggu dan sekarang udah aku stop karena nggak cocok. Jadi aku mau mulai dari packagingnya dulu. Dia packagingnya panjang, terus tutupnya warna biru, terus dia aplikatornya keluarnya kayak gini. Nah aku suka nih kalau misalnya si packagingnya tuh kayak gini karena produknya nggak banyak keluar.
Terus ini ukurannya 30 ml dan untuk klaimnya itu dia serum perlindungan untuk kulit wajah dari sinar UV, melindungi kulit dari sinar UVB, UVA. Terus dia membantu membuat make up lebih tahan lama, tekstur ringan dan mudah menyerap, terus digunakan setelah menggunakan pelembab dan sebelum menggunakan make up. Terus teksturnya gel yang ringan, terus termasuk kategori chemical sunscreen. Terus yang ini dia cocok untuk kulit yang berminyak dan non comedogenic. Nah, jadi awalnya kenapa aku pakai si sunscreen ini karena aku keracunan dari beauty vlogger waktu si sunscreen ini baru launching. Nah, terus akhirnya karena aku keracunan dan aku penasaran, aku lihat itu review-reviewnya di YouTube, katanya ini sunscreennya bagus. Akhirnya aku beli. Tapi waktu itu nggak langsung aku pakai karena masih ada si L'Oreal yang tadi aku bahas. Nah, akhirnya si L'Oreal itu habis. Akhirnya aku nyobain si Nivea Sun Serum ini. Nah, pas awal aku pakai, teksturnya tuh kayak gini. Dia warna putih, menurut aku teksturnya kayak krim ya, aku bingung ini kenapa tadi dibilangnya gel, menurut aku kayak krim sama kayak si L'Oreal tadi teksturnya. Terus yang aku rasain setelah aku pakai ini, dia beneran cepat nyerap, terus dia emang ringan, cuma dia bikin muka aku tuh jadi kering. Karena kan emang klaimnya dari si Nivea Sun Serum ini dia bisa mengontrol minyak gitu. Nah, tapi ini jadi kayak kulit aku tuh jadi kayak dehidrasi setiap aku habis pakai si Nivea ini. Di sekitaran hidung aku tuh jadi ngelupas terus merah-merah, terus aku tuh ngerasa kayak berat gitu habis makainya. Terus karena aku mikir oh ya udah mungkin bukan gara-gara sunscreennya, akhirnya aku terusan pakai selama 1 minggu. Abis 1 minggu itu ada jerawat baru di tempat yang nggak pernah tumbuh. Udah akhirnya aku mikir oh mungkin mau PMS. Akhirnya tuh aku masih ngelanjutin tuh, aku jeda cuma 1 hari, akhirnya besok aku pakai lagi dan tetap aja dong numbuh, dan akhirnya numbuh jerawat yang gede banget. Di minggu kedua akhirnya aku putuskan untuk berhenti memakai si sunscreen ini. Jadi kesimpulannya untuk Nivea Sun Serum aku kurang cocok karena emang tadi seperti aku bilang di awal kalau misalnya untuk make up dan skincare itu beneran cocok-cocokan. Jadi aku udah kayak oh ya udah berarti nggak cocok. Berarti dibandingkan sama si L'Oreal ini aku jauh lebih cocok sama si L'Oreal, dan sekarang aku terus lagi pakai si L'Oreal UV Perfect ini. Nah, terus kan tadi aku udah bilang gara-gara si aku nggak cocok sama si Nivea Sun Serum itu ada jerawat yang gede banget. Nah, aku untuk video selanjutnya aku akan bikin review masker yang baru banget yang bisa ampuh menyembuhkan jerawat aku yang gede banget. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan sekarang kita udahin dulu untuk reviewnya. Nah, semoga reviewnya bermanfaat buat teman-teman yang lagi bingung cari sunscreen. Dan thank you for watching.